Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 27 Ramadan tahun 1444 Hijriah atau bersama dengan tanggal 18 April tahun 2023 Masehi. Telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Fadil Al-Habsyi yang akan menyampaikan ceramahnya dengan tema kesunahan yang berkaitan dengan hari raya Id. Kami informasikan kepada para jamaah sekalian, di akhir ceramah nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menuju mikrofon yang telah kami sediakan. Marilah bersama-sama kita buka ceramah kita dengan melafazkan suratul Fatihah. Al-hazihiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah bersama-sama kita dengarkan dengan hati yang khusyuk ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ahmad Fadil Al-Habsyi yang bertema kesunahan yang berkaitan dengan hari raya Id. Kepada Habib, fa'alaihi falyatafaddal mashkurah. Sallu ala Nabi Muhammad. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معاشر الحاضرين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الشكر لله على نعم الله والذي خصنا بنبينا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah, syukurullah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat wal afiat, nikmat diberikan taufik, hidayah, inayah serta i'anahnya hingga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam selalu dan tak henti-hentinya tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. Salawat dan salam juga selalu dan tak henti-hentinya tercurahkan pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kini kita berada di pekan terakhir daripada bulan Ramadan, tepatnya hari Selasa tanggal 27 Ramadan. Sebentar lagi kita akan menemui hari yang berbahagia, hari mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterima amal ibadah kita sehingga kita menjadi orang yang berbahagia dengan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan namanya, yaitu Id. Hari Id, hari kembali lagi kita
pada semulanya dalam kebaikan dan kebahagiaan. Itulah dinamakan dengan Id, atau hari Id itu hari berulang yang berulang-ulang setiap tahun. Maka dikatakan bukanlah Id itu orang yang pakaiannya bagus atau kendaraannya yang bagus, tapi Id itu adalah orang yang ketaatannya bertambah dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Id bukan hanya sekadar pakaian yang bagus. Yang terpenting itu adalah Id itu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia bukan dengan pakaian bagus atau kendaraan yang bagus, tapi awal mulanya adalah berbahagia dengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali lagi dalam kebaikan dan kebahagiaan. Itulah Id yang sebenarnya. Kemudian berkaitan dengan kesunahan-kesunahan yang berkaitan dengan hari raya Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka di sini kita akan mengupas sebagian daripada kesunahan-kesunahan di hari tersebut. Di antara kesunahan di hari Id adalah melakukan salat Id. Idul Fitri ataupun Idul Adha ini adalah termasuk kekhususiatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali Id yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu di tahun kedua Hijriah. Itu Id yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang sangat dikuatkan adalah salat Id. Salat Id. Waktunya kapan? Ketika terbit matahari. Itu sudah boleh mulai salat Id-nya. Sampai waktu zuhur. Sampai waktu zuhur itu waktu-waktu yang boleh kita melakukan. Terserah. Jam 7 boleh melakukannya, setengah 8 boleh, jam 8, setengah 9, jam 9 boleh. Tahun-tahun kemarin kita kehujanan Id. Wah, sampai tak biasanya setengah 8, jam 8 mulainya, ini sampai setengah 9, jam 9 baru mulai. Boleh itu. Bukan berarti itu ketelatan kita. Boleh. Dan itu masih sunnah. Tapi kalau seandainya jam 10 juga masih disunnahkan untuk salat Id. Disunnahkan berjamaah. Salat Id disunnahkan berjamaah dan disunnahkan di masjid. Kecuali kalau seandainya masjid tidak tertampung, disunnahkan di tempat yang lebih luas lagi. Disunnahkan salat Id berjamaah dan di masjid. Kecuali kalau seandainya masjid tidak bisa nampung jamaahnya, maka di lapangan atau di tempat yang lebih luas dari masjid yang bisa menampung jamaahnya. Disunnahkan bagi laki-laki dan perempuan. Sunnahkan bagi laki-laki dan perempuan yang sudah berumur, perempuannya. Salat Id berjamaah di masjid, berjamaah di masjidnya. Salat Id-nya laki-laki dan perempuan itu sunnah. Berjamaah di masjidnya atau salat di masjidnya itu disunahkan bagi laki-laki dan perempuan yang sudah berumur, yang tanpa memakai wangi-wangian, tanpa berhias. Perempuan tersebut yang sudah berumur. Tidak dianjurkan bagi perempuan yang masih muda, masih cantik jalannya, tidak dianjurkan untuk salat Id berjamaah di masjid. Jadi salat Id-nya disunnahkan bagi mereka tapi di rumah. Lebih-lebih lagi yang gerakannya itu cantik. Perempuan tersebut gerakannya cantik, tidak disunnahkan. Ini salah kalau seandainya kita wah semangat salat Id-nya keluarga lah, yang gadisnya keluar, yang sudah berumurnya juga keluar. Salah yang di gadisnya tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan untuk dia salat di masjid, salat Id-nya. Di rumah lakukanlah.
Itu kesunahan, di antara kesunahan untuk salat Id berjamaah di masjid. Kemudian salat Id, bagaimana salat Id? 2 rakaat. Seperti salat Qabliyah, seperti salat duha, salat ba'diyah. Sama seperti itu. Hanya saja salat Id disunnahkan untuk bertakbir 7 kali di rakaat pertama sebelum baca Fatihah setelah doa iftitah. Dianjurkan 7 kali takbir. Kemudian di rakaat kedua sebelum Fatihah takbir 5 kali. Disunnahkan. Maksudnya kita perhatikan bahwa takbir tersebut hukumnya sunnah di dalam salat Id. Jadi jangan kita memahami bahwa inilah salat Id. Selain itu bukan salat Id. Sehingga ada pernah terjadi kejadian yang kita hadapi ataupun dapat kita dapat dari cerita dari kawan-kawan kita bahwa ada yang kita dapat ada salat Id di rakaat keduanya tidak ada takbirnya. Allah, apa takbir dari sujud menuju ke berdiri itu takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang makmum di belakangnya subhanallah. Ada lagi yang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini tidak perlu mestinya. Tidak perlu. Ya kalau sudah lewat, sudah biarlah imam itu dengan bacaannya. Karena itu sunnah. Dan kalau seandainya ditinggalkan, itu tidak menjadikan salat Id tersebut tidak sah. Tetap sah salat Idnya. Sehingga dikatakan ada seorang bertanya sama seorang ulama, bagaimana ni ada yang lupa takbir di rakaat kedua untuk salat Id. Kalau ulama itu di antara ulama itu mengatakan jangankan salat Id yang 2 tahun sekali bisa lupa, salat 5 waktu sehari itu kadang masih lupa juga. Apalagi yang salat Id 2 kali setahun, dan itu tidak menjadikan tidak sahnya salat. Dan tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Tidak disunahkan untuk sujud sahwi karena bukan merupakan sunnah ab'ad salat. Nah, pernah terjadi juga sujud sahwi imamnya. Mana kalau imamnya sujud sahwi, tidak usahlah peloi. Karena tidak dianjurkan. Imam kalau salah jangan dipeloi. Kalau imam salah, imam tegak salat zuhur, tegak rakaat kelima, tak usahlah peloi. Kalau kita tahu itu rakaat kelima, tunggu baik. Nah, itu kalau seandainya terjadi. Nah, ini ada juga kejadian model macam ini juga. Setelah solat, jamaahnya banyak lagi, tidak dengar khutbahnya lagi. Setelah selesai khutbahnya tadi, bersalaman-salaman, mengucapkan selamat hari raya Idnya, minal aidin wal faizinnya. Terakhir jamaah, salah satu dari jamaahnya mengatakan, Ustaz ni pahamnya apa? Terkejut, Ustaz tu pahamnya apa? Seakan-akan ada yang lain dari yang lain, akidahnya atau kepercayaannya atau pemahamannya yang berbeda. Ada apa kata Ustaznya? Tadi Ustaz solat Id tadi takbir rakaat keduanya udah kata. Oh, takbir rakaat kedua itu sunnah. Mungkin lagi lupa tu. Lupa sehingga sah solatnya, tetap sah solatnya. Nah, yang tak bertanya tadi langsung berlari baik tadi. Nah, ini rugi di ilmu, rugi di kesunahan. Karena setelah solat Id disunnahkan untuk berkhutbah. Sunnah khutbahnya. Solat Id berjamaah sunnah. Kalau dewean sunnah juga, berjamaahnya sunnah. Solat Idnya sunnah. Solat Idnya dia sendirian, tak berjamaah, dapat solat Idnya. Berjamaahnya tak dapat. Kesunahan berjamaahnya tak dapat.
Kemudian kalau seandainya tidak berjamaah, khutbah tak dia? Ada salah khutbah. Siapa yang nak dengarnya? Jadi tidak ada disunahkan untuk khutbah kalau dia sendiri dewean solatnya. Kalau berjamaah, disunahkan untuk berkhutbah. Disunahkan ketika khutbah takbir 9 kali di khutbah pertama. 9 kali, kemudian di khutbah kedua 7 kali. Diawali dengan di permulaan khutbahnya. Khutbah pertama di permulaannya dimulai dengan takbir 9 kali. Khutbah kedua 7 kali. Naik ningkat weh. Tadi solat rakaat pertama 7 kali. Khutbah yang pertama naik ningkat 2 jadi 9. Kemudian solat di rakaat kedua 5 kali. Khutbah yang kedua naik 2 ningkat juga 7 kali. Itu kesunahan dalam solat Idnya. Kemudian lagi disunahkan juga untuk solat Idnya itu kan tadi waktunya itu dari mulai terbit matahari. Mulai terbit matahari itu sudah boleh melakukan solat Id. Disunahkan agak diundurkan sedikit sekiranya matahari naik seukuran ujung tombak, sekitar 16 menit dari terbitnya matahari waktu isyraq. Untuk Idul Fitri diakhirkan lagi. Sunnahkan untuk diundurkan lagi. Diundurkan waktunya sehingga orang yang ingin berzakat fitrah itu bisa luas waktunya. Bisa luang waktu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha lebih dicepatkan daripada solat Idul Fitri. Bukan solatnya dicepatkan, pelaksanaannya. Misal kan pelaksanaannya solat Idul Fitri jam 7:30, solat Idul Adha jam 7. Lebih cepat baik. Tidak harus setengah jamnya ndak. Lebih cepat baik. Ngapa? Karena waktu penyembelihan korbannya lebih luas. Dianjurkan untuk setelah solat Id. Kalau Idul Adha korban dianjurkan setelah solat Id. Kemudian disunnahkan juga makan di waktu Idul Fitri sebelum solat Id. Disunnahkan makan. Sehingga membedakan antara Ramadan dan Id. Ramadan tidak boleh makan, haram. Haram kalau makan di Ramadan. Walaupun tidak puasa tetap haram makan. Sudah batal puasanya, haram masih makannya. Karena yang dihalalkan di waktu malam. Uhilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan malam puasa. Kalau siangnya tidak dihalalkan. Kecuali bagi orang yang uzur, diberikan keringanan oleh Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperbolehkan. Nah, di hari Id justru hari makan diharamkan puasa. Untuk membedakannya, nah itu kita jelaskan dengan makan. Bahwa ini hari makan, boleh makan, tidak diharamkan makan. Bahkan dianjurkan untuk makan. Sunnah makan. Makan apa baik? Sunnah. Nak makan ketupat sunnah sebelum solat Id. Nak makan kuenya tersah, disunnahkan makannya. Disunnahkan lagi makan kurma. Makannya disunnahkan, makanannya kurma disunnahkan juga. Berarti kalau seandainya makan kurma dapat 2 kesunnahan. Sunnah makan dan sunnah makanan tersebut berupa kurma. Kemudian disunnahkan lagi ganjil. Dapat 3 kesunnahan. Kita makan sikok kurma sebelum solat Id. Itu dapat kesunahan 3 sunnah. Sunnah makan, sunnah berupa kurma, dan sunnah berupa kurmanya ganjil. Itu disunnahkan. Sambil berjalan juga tetap disunnahkan. Sambil berjalan, wah ngaca-ngaca seandainya ngaca-ngaca gitu. Biasanya
habis subuh tidur Ramadan, Syawal juga misal bayane walaupun tak bagus kebiasaan tersebut. Akhirnya bangun juga ngacak-ngacak nak pergi ke solat Id tadi. Belum makan. Disunahkan makan. Sambil berjalannya juga tak masalah. Cuma jangan direncanakan. Jangan direncanakan kagetlah, agak sambil berjalan belah makannya dah. Nah, tak usah direncanakan. Kalau seandainya baik, tetap disunahkan walaupun berjalan. Kemudian disunahkan juga mandi. Mandi untuk hari Id. Disunahkan. Bukan untuk solat Id, bukan. Untuk hari Idnya disunahkan kita mandi. Itu kalau bagi perempuan yang haid pun tetap disunahkan. Perempuan yang haid tetap disunahkan mandi di hari Id. Mulai kapan masuk waktunya? Mulai pertengahan malam. Pertengahan malam, misal kalau seandainya pertengahan malam jam 12, nah jam 12 lebih dah, pertengahan malam yang kedua tu, itu sudah mulai waktunya boleh mandi. Nak mandi sunnah Id, dah jalan sana. Boleh dapat, niatkan tapi diniatkan. Aku niat mandi ini sunnah mandi hari Id, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak solat, biasanya kita nak solat baru mandi kita. Sunnah juga ketika kita nak berkumpul disunahkan mandi juga. Nak solat berjamaah disunahkan mandi. Jadi dapat dua kan. Nak mandi kerana Id, mandi nak solat berjamaah, solat Idnya berkumpul sama-sama muslim. Macam solat Jumat disunahkan kita mandi. Kalau solat Jumat disunahkan mandi kerana nak Jumatan, nak berkumpul. Kalau Id ini hari Idnya itu juga disunahkan. Nak berkumpulnya juga disunahkan juga untuk mandi. Mandi jam berapa? Jam 3 fajar itu mandi. Nak solat Id jam berapa? Jam 7:30. Ajalah. Kelamunya tapi mungkin solatnya di Prabu Muli sana kan ya. Nyampe jam 7:30 tak kodak lagi, tak sempat lagi nak mandi, jam 3 itulah dia nak mandi. Ya mungkin baca itu dapat kesunahan mandi hari Id tersebut. Disunahkan juga pakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Bukan pakaian yang paling bagus sedunia ini, bukan. Pakaian bagus yang paling bagus yang kita miliki. Walaupun kita tak punya baju baru, tapi di antara baju kita itu yang mana yang paling bagus? Pakai itu. Itulah sunnahnya. Disunahkan. Kemudian disunahkan juga wangi-wangian. Disunahkan. Sunahkan untuk mengucapkan selamat hari Id. Ucapkan. Sunnah ini. Jangan kita katakan bid'ah ini. Giliran giliran Natal ribut-ribut. Boleh, tak boleh, boleh, tak boleh. Giliran Id, lebaran kita katakan bid'ah ini. Ini ada tuntunannya. Dalam kitab fikih ulama katakan itu sunnah. Ngapa? Ini hari bahagia. Hari bahagia kita tampakkan kebahagiaannya. Itu apa? Di antara kesunahan. Kemudian kesunahan lagi yaitu kita ketika salat Id, kalau ada dua jalur jalan yang menuju ke masjid itu, disunahkan untuk kita perginya pakai jarak yang jauh, jalan yang jauh, baliknya jalan yang dekat. Itu disunahkan. Jadi jalannya berbeda. Cuman jauh yang yang perginya. Baliknya pakai yang parak. Jalan mentas istilahnya. Ngapa disunahkan ini? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti itu bumi ini akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Bumi ini setiap tanah itu akan menjadi saksi. Jadi tanah yang kita pergi ke masjid dari sini ini akan menjadi saksi. Aku melihat dia melaksanakan kebayaan salat Id. Tanah yang di sini jadi saksi juga. Sehingga banyak jadi saksi. Kalau seandainya kita sikok jalur itulah, pergi balik sama itulah, ya sikok itulah yang jadi saksi. Tanah itu yang jadi saksi. Nah, dianjurkan untuk itu. Kemudian kalau seandainya juga
imam atau orang yang alim dianjurkan jalan berbeda tuh biar kalau wong nak bertanya ada kesempatan. Yang di sini ada kesempatan untuk bertanya sama orang yang alim tadi masalah-masalah tentang hari Id atau kewajiban-kewajiban atau kesunahan-kesunahan. Kemudian yang di sini juga bisa kalau seandainya nak bertanya. Itu di antaranya. Kemudian disunnahkan bagi selain imam untuk datang lebih cepat salat Idnya. Selain imam. Kalau imam langsung datang, dia langsung salat Id. Sebenarnya macam itu. Begitu juga dengan Jumatan, imam itu langsung datang, imam langsung naik mimbar. Men kita sekarang ini takut, mana imam tak datang ini, khotib tak datang ini, berawas-berawasan. Nah, yang duduk depan be takut jadi pengganti badal khotib ini. Sebenarnya itu sunnah bagi imam itu datangnya akhiran. Dia datang langsung naik mimbar. Dah kata solat tahiyatul masjid bagi imam tadi kata. Bagi khotib tadi kata datang langsung naik mimbar. Habis itu mengucap salam mulailah khutbahnya. Macam itu aslinya tu. Men kalau kita ni dah kalau cak itu takut kalau katanya. Mulai datang telat dikit mulai berteleponan. Jangan sampai tak datang. Kalau datang kat libur ke Jumatan ni. Disunahkan bagi selain imam datang lebih duluan di dalam solat Idnya tersebut. Kemudian disunahkan juga untuk menghidupkan malam Id. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghidupkan malam Id, Idul Fitri dan Idul Adha, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana banyak hati-hati manusia ini pada mati kalau. Itu ketika dia menghidupkan malam Id, Idul Fitri dan Idul Adha dengan berbagai macam ibadahnya, hatinya tidak akan mati. Di zaman banyak mati manusia hati manusia ini pada mati. Macam mana matinya tu? Matinya tu hati manusia lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Bahkan meninggalkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Sekarang ini mulai sudah ada. Gara-gara nak jualan mencari duit, ngejokan baju lebaran atau ngejokan kue gelok, puasa ditinggalkan. Makan, kapan ditanya, ngapa tak puasa dah? Tak kuat. Apakah diperbolehkan demi untuk mencari duit kita meninggalkan puasa? Tak ada. Tak ada dispensasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada keringanan karena mencari nafkah atau mencari kehidupan sehingga kita meninggalkan kewajiban puasa Ramadan tersebut. Nah, ini mulai sudah ada. Ini kalau seandainya diibaratkan yang melo ini yang mencari dunia ini ibarat kata gewangnya Qarun. Kelompok Qarun. Yang puasa kelompok Nabi Musa. Mana banyaknya kalau zaman sekarang ni kelompok Qarun apa kelompok Nabi Musa ni? Banyak juga kelompok Qarun ini yang meninggalkan Nabi Musa, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala demi duit, demi emas. Seperti pengikut-pengikut Qarun yang meninggalkan Nabi Allah Musa. Ini dia tadi disunnahkan untuk menghidupkan malam Id. Jadi menghidupkannya itu macam mana? Menghidupkannya itu ada ulama berbeda pendapat. Apa yang dikatakan kita menghidupkan malam itu macam mana? Ada yang mengatakan lebih dari separuh malam kita hidupkan malam Id tadi dengan solat atau dengan ngaji Quran atau dengan zikir. Apa baik? Yang berbuat baik, baunya berbuat baik. Nah, separuh malam lebih. Berarti kalau seandainya baca 6 jam lebih kita. Kalau seandainya solat 6 jam lebih. Kalau seandainya zikir berarti 6 jam lebih. Zikir baik misal. Kalau seandainya
apa namanya itu ngaji, berarti 6 jam lebih. Wah, mengas ini kalau kita ngabirnya ini. Ada juga ulama yang mengatakan cukup dengan sebentar beh. Ada dalam malam itu, di malam itu ada sebuah ketaatan. Berarti sudah kita menghidupkan malam Id. Ada juga yang mengatakan dengan sholat isya berjamaah dan punya niat untuk sholat subuh berjamaah. Punya niat beh, punya niat untuk sholat subuh berjamaah. Niat yang kuat tapi ini, bukan niat-niat baik besok bangun sudah kaget lah. Penting sudah semalam sudah niat untuk sholat subuh berjamaah. Nah, niat yang kuat yang memang kepengennya untuk mendapatkannya. Ketika tidak dapat, misalnya tidak dapat karena uzur, maka ketinggalan atau telat sholat subuh berjamaahnya, ini dia sudah dapat menghidupkan malamnya. Ada juga ulama yang mengatakan dengan sholat subuh berjamaah. Ketika kita sholat subuh berjamaah, berarti sudah kita menghidupkan malam Id. Disunnahkan tadi menghidupkan malam Id. Disunnahkan juga di malam Id, mulai malam Id itu disunnahkan takbiran. Zikir disunnahkan untuk menghidupkan malam. Khusus untuk Id tadi ada zikir yang khusus, yaitu takbiran yang biasa kita baca tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu nak pakai nadanya, nak baca baik, cak kita biasa baca juga boleh. Itu zikir, tak harus nak pakai nadanya. Kita nak subhanallah, subhanallah tu tak harus pakai nadanya. Nah, boleh juga kita dengan kita baca baik, tak apa-apa. Allahu Akbar yang biasa kita baca 3 kali, habis itu baru Allahu Akbar kabira. Kita baca dalam kitab Al-Adhkar bahwa Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu diulangi berapa kali baik terserah, boleh. Nah, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, terserah. Sunnah dianjurkan. Sampai kapan takbiran ini disunnahkan? Sampai takbir salat Id. Kalau sudah takbir Allahu Akbar salat Id itu sudah tidak disunnahkan lagi. Ini namanya takbir mursal. Dalam malam Id itu namanya takbir mursal. Artinya takbir mursal ini tidak ada ikatan kapan baik nak habis salat ataupun sebelum salat. Disunnahkan. Disunahkan takbiran. Jam berapa? Jam 8 disunahkan takbiran. Jam 9 disunahkan takbiran. Jam 10 disunahkan. Katik urusan kaitan dengan apakah sesudah solat atau sebelum solat, atau sesudah melakukan ini atau sebelum melakukan ini. Bebas. Takbir disunnahkan. Nak tidur takbiran, bangun tidur takbiran. Sangku orang ego dah. Ini sunnah. Kapan baik itu sunnah. Berbeda dengan takbir mursal. Takbir mursal hanya ada di Idul Adha. Mulai kapan? Mulai 9 Zulhijjah, hari Arafah, setelah solat subuh. Hari Arafah kita puasa, yang haji tak ada puasa. Setelah solat subuh disunahkan takbiran. Takbirnya sebut takbir muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan solat. Setelah solat disunahkan takbiran. Tanggal 9 Zulhijjah disunnahkan takbiran setelah solat subuh. Habis solat subuh tak solat lagi misal kita. Dan muncul waktu isyraq, habis solat isyraq kita. Setelah solat isyraq disunnahkan takbiran. Kemudian masuk waktu duha, kita solat duha. Setelah solat duha disunnahkan takbiran. Masuk waktu zuhur, solat qabliyah zuhur. Setelah solat qabliyah zuhur disunnahkan takbiran. Solat zuhur, habis solat zuhur disunnahkan takbiran. Setelah solat disunnahkan takbiran, baik solat wajib ataupun solat sunnah ataupun solat qada adaan atau fardu kifayah. Habis solat jenazah, seandainya ada jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sunnah. Ini setiap habis solat. Mutlak salatnya, baik wajib ataupun sunnah atau fardu kifayah, baik qadaan atau adaan. Itu hanya di Idul Adha. Masuk sampai malam Id.
Nah, malam Id itu takbirnya mursal, bebas. Sampai sholat Id. Takbir sholat Id sudah selesai takbir mursalnya. Takbir muqayyadnya masih ada. Sampai kapan? Sampai asar akhir hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13. Nah, tanggal 13-nya. 13 asar selesai. Habis sholat asar takbiran selesai. Jadi berapa hari takbirannya kalau sholat Id itu? Kalau Idul Adha itu 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari takbiran itu sampai habis sholatnya. Yang berkaitan dengan sholatnya itu disunnahkan takbirannya, disebut takbir muqayyad. Makanya kalau seandainya setelah sholat Idul Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak disunnahkan lagi takbirannya, langsung naik khotib tadi ke mimbar, kemudian untuk menyampaikan khutbahnya. Kemudian kalau Idul Adha, setelah sholat Idul Adha, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, disunnahkan takbiran. Itu beda Idul Fitri dengan Idul Adha. Nah, itulah diantara kesunnahan hari Id. Nah, kemudian diantara lagi disunnahkan untuk mengucapkan apa? Mengucapkan selamat Idul tadi, minal aidin wal faizin. Jawabannya taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu yang biasa. Atau kullu amin wa antum bikhair. Sambil berjabat tangan. Tapi yang sejenis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Laki-laki sama perempuan haram, tidak boleh. Berjabat tangannya tidak boleh, kecuali mahramnya. Orang yang yang diharamkan nikah dengannya, boleh ini berjabat tangannya. Nah, itu diantara kesunahan-kesunahan di hari Id. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dalam melakukan ketaatan, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadah yang telah kita lakukan, puasanya, salatnya, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita sehingga kita menjadi orang-orang yang kembali ke dalam fitrahnya, bersih dari segala macam dosa, dan Allah ganti dosa tadi dengan kebaikan-kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma'akum wal afu minkum. Baiklah, kepada para jamaah sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuju mikrofon yang telah kami sediakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib mau bertanya, kan kalau sholat Id itu biasanya itu sering terlihat wanita yang sholat Idul Fitri di antara saf laki-laki. Apakah sholat wanita tersebut sah di antara saf laki-laki? Dan juga siapa saja orang-orang muslim yang dapat kemuliaan atas hari Idul Fitri? Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai salat berjamaahnya seorang perempuan, itu sunnahnya aturan salat itu laki-laki yang dewasa yang sudah balik, saf itu, saf salat, kemudian terus ke belakangnya laki-laki yang belum balik, kemudian perempuan yang tua, kemudian perempuan yang muda, biasanya yang kecil. Itu sunnahnya macam itu. Susunan saf dalam salat berjamaah. Apabila berbeda dengan itu, maka itu bertentangan dengan sunnah. Berbeda dengan sunnah, tidak sesuai dengan sunnahnya. Sah dah solatnya? Sah. Seandainya misal kalau biasa kita kalau ketemui ada solat separuh, saf pertama itu separuhnya laki-laki, separuhnya perempuan. Mestinya kan tabirnya, misal batasnya itu antara laki-laki dan perempuan itu di belakang. Ini dah di tengah-tengah. Di bagi dua. Nah, ini macam mana sah dah solatnya? Sah solatnya. Berjamaahnya sah, sah. Hanya saja tidak mendapatkan kesunahan susunan saf laki-laki dan perempuannya.
Itu baik. Kemudian untuk orang yang mendapatkan kemuliaan Id itu orang-orang yang ketaatannya bertambah seperti yang kita katakan tadi itu di awal-awal, orang yang ketaatannya bertambah, tambah bagus. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa kita itu menjadikan kita ini menjadi orang yang bertakwa. Nah, setelahnya kita melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah laisal 'id man labisal jadid walakinnal 'id man ta'atuhu tazid. Bukanlah 'id itu orang yang pakai pakaian bagus, tapi 'id itu adalah orang orang yang ketaatannya bertambah. Nah, macam mana ketaatan bertambah itu? Kita tak kata dosa. Di antaranya mudah untuk melakukan ketaatan. Karena Allah SWT katakan, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Hati-hati orang yang melanggar perintah Allah. Waspada orang yang melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menimpa dia suatu musibah di dunia atau kalau tidak tu di akhirat. Azab yang pedih di akhirat. Musibah itu apa? Musibah itu ketika kita, di antara musibah itu adalah ketika kita bermaksiat, itu musibah. Dijolor oleh Allah Subhanahu wa taala kita bermaksiat terus. Nah, itu musibah. Maksiat kita tenang-tenang baik, musibah. Maksiat keadaan kita biasa-biasa baik, kata yang mengingatkan. Misal keadaan rezeki masih macam itulah, tambah luas lagi sehingga kita tak ada sadar, tak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah dijulur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tak kepengen dengar zikir dari mulutnya, dari lidahnya. Kita ini kan kalau lagi susah, ya Allah, bangun malam tu banyak utang, bangun malam sanggup. Bangun malam dengan berdoanya nangis-nangis. Kalau utang tu, mendosa kita dah. Dari akhirnya dari utang tadi saya ingat kita ni, mulai mungkin aku ni ada dosa tadi. Mulai ingat. Nah, ini berarti apa? Ini masih diinginkan kebaikan. Nah, yang tak diinginkan kebaikan oleh Allah SWT, Allah tak kepengen lagi. Nah, ini musibah namanya. Nah, itu apa? Ketika kita mendapatkan kemenangan Id itulah. Yaitu ketika kita bertambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita bertambah, tambah ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami informasikan kembali, apabila ada jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menuju mikrofon yang telah disediakan. Baiklah, jika tidak ada, alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Fadil Al-Habsyi yang telah memberikan ceramahnya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengambil keberkahan dalam ceramah kita pada hari ini, ada baiknya kita tutup dengan melafazkan doa. Untuk itu kami mohon kepada Habib untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fariq al-furqan wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan, barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan wa a'id alaina sinin ba'da sinin. وعواما بعد عوام مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا مطرودين راضين غير ساخطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وحلما واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من دعاء لا يسمع من عين لا تدمع من نفس لا تشبع. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اهدنا ونجنا من القوم الظالمين واجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين الناجحين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir juga acara kita pada hari ini. Kami informasikan untuk ceramah agama pada ba'da solat asar nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Isa Ansori LC MHU.
Saya Muhammad Hamzah Rizvi dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.